Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Titi? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, baik Bu, dalam kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya konfirmasi sebelumnya, bahwa pada kegiatan praktik coaching supervisi akademik ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana nanti setelah kegiatan ini akan ada kegiatan lanjutannya lagi. Nah, yaitu kegiatan observasi ketika Ibu sedang mengajar, dan kegiatan pasca observasi yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan. Adapun kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk melihat kesiapan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran terbaik untuk murid-murid Ibu. Nah, dalam kesempatan kali ini, materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid? Insya Allah materi yang saya akan berikan yaitu keanekaragaman hayati atau yang dikenal biodiversitas. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai keanekaragaman hayati ya Bu. Lalu dalam proses pembelajaran mungkin kita ingin melihat sampai di mana pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa tuh? Dalam materi keanekaragaman hayati ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Yang pertama, siswa dapat merumuskan keseragaman dari makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran dari keanekaragaman hayati terhadap kestabilan lingkungan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat membandingkan ciri-ciri dari keanekaragaman hayati baik tingkat gen, tingkat spesies maupun tingkat ekosistem. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai ya, yaitu ada 3 tadi ya Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita capai laksana dengan baik. Nah, lalu area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa? Ada 2 area yang saya ingin capai nanti, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu diharapkan siswa dapat merumuskan konsep keseragaman dari makhluk hidup, serta siswa dapat menjelaskan peran dari keanekaragaman hayati terhadap kestabilan lingkungan. Sedangkan aspek keterampilan, siswa diharapkan dapat membandingkan ciri-ciri dari keanekaragaman, tingkat gen, spesies maupun ekosistem dengan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekolah. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini Ibu menginginkan area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2. Ya. Yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan siswa. Lalu dalam proses pembelajaran tentu terdapat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai seorang guru ya Bu. Nah, jadi apa kesulitan yang Ibu hadapi dalam mempersiapkan pembelajaran? Ada beberapa kesulitan yang saya rasakan. Yang pertama yaitu kemampuan murid yang berbeda-beda, sehingga dengan ada kemampuan murid yang berbeda-beda, minat, bakat maupun karakter dari murid yang berbeda tadi menyebabkan saya harus memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga siswa tadi timbul minat belajar yang baik atau respon terhadap materi yang saya akan berikan nanti. Baik, jadi dari penjelasan Ibu ternyata ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mempersiapkan kebutuhan belajar siswa Ibu, karena ini tergantung dengan beragamnya kemampuan siswa kita ya. Ada yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah, lalu mereka juga memiliki karakter, minat, bakat, sehingga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terkait kesiapan murid-murid yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, tentu Ibu sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan gitu ya Bu. Nah, apa saja persiapan yang sudah Ibu persiapkan terkait dengan strategi, model, dan metode pembelajaran? Adapun pembelajaran nanti terkait dengan adanya siswa yang memiliki minat bakat yang berbeda tadi ya, insya Allah saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu yang bersifat diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran kesadaran emosional dan budaya positif, di mana nantinya saya akan membagi kelompok-kelompok di dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, minat bakat maupun keterampilan serta keahlian dari siswa tersebut. Insya Allah. Jadi dalam proses pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan strategi berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan siswa yang berdasarkan gaya belajar, minat bakat, dan kemampuan siswa itu sendiri. Adapun model yang akan Ibu gunakan adalah basic learning atau PBL. Sedangkan metodenya yaitu seperti diskusi, ceramah, ataupun penugasan serta pembagian kelompok tadi.
Jadi dalam hal ini tentu kita membutuhkan media pembelajaran ya Bu. Media pembelajaran ini tentunya akan menunjang proses pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang seperti apa? Media yang saya akan gunakan terutama mungkin teks ya, atau buku teks, kemudian modul berupa gambar, video, ataupun contoh-contoh yang memang real yang ada di lingkungan sehingga siswa tersebut lebih mudah memahami sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan. Ternyata media yang akan Ibu gunakan sangat beragam ya Bu, mulai dari buku teks, video, gambar, bahkan langsung contoh-contoh tumbuhan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, mudah-mudahan ini dapat mengakomodir kebutuhan siswa dan pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 nanti di kelas 10B. Baik, jadi rencana pembelajarannya akan dilakukan pada hari Kamis di kelas 10B. Ya, mudah-mudahan observasi kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran juga dapat memenuhi kebutuhan siswa. Untuk hari ini bincang-bincang kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Untuk belajar kita tahu dalamnya masing-masing. Mulai. Puasa kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum saya mengabsen, silakan Anda lihat di sekeliling Anda. Kalau masih ada yang kotor, ya silakan diambil, dimasukkan ke sampah, dibersihkan. Sudah bersih semuanya di sekeliling Anda? Dah. Oke, saya akan mengabsen siapa yang tidak hadir dan yang hadir pada hari ini. Ahmad Arba, Iya, Bu. Anggian, Wiliana. Oke, alhamdulillah hari ini Anda hadir semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba Anda bernapas ya dengan kesadaran penuh. Hentikan apapun yang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk teman-teman. Rilekslah tubuh Anda. Mulailah dari otot wajah sebagai satu senyum dengan leluasa. Bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan, dan jari-jari luruskan dengan di atas paha. Pejamkan mata, sadarilah napas yang keluar dari diri Anda. Rasakan udara yang masuk, rasakan udara yang keluar. Dengan bernapas melalui hidung, katakanlah inhale, bernapas, lalu exhale, buanglah napas, lakukanlah sebanyak 5 kali. Sekarang sambilan bernapas secara sadar, sebutkanlah kekuatan yang Anda miliki. Lakukanlah sebanyak 2 kali. Setelah itu, bukalah mata Anda secara perlahan-lahan. Marilah kita kembali lanjutkan ya kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Sudahkah Anda tersenyum pada diri Anda? Ya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita memulai pelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas kita, di antaranya adalah tidak boleh keluar kelas tanpa izin, kemudian jangan berbual, ya, sesuka hati, ajukan tangan kalau ada yang perlu, misalnya mau keluar ke WC atau ingin bertanya yang lain, silakan ajukan tangan. Oke, setuju? Setuju. Ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi pelajarannya, yaitu tentang keanekaragaman hayati atau yang dikenal dengan ada 3 tujuan yang kita ingin capai, yang kita kenal biasanya TB. Ya, yang pertama adanya keseragaman dari makhluk hidup. Ya, kemudian perbedaan ciri dari tingkat gen, spesies dan ekosistem. Kemudian kita dapat menjelaskan peran ya dari keanekaragaman hayati dalam kestabilan ekosistem. Baiklah, sebelum kita masuk tujuan pembelajaran pada hari ini, mungkin di antara Anda ada yang masih mengingat pelajaran minggu lepas, yaitu silakan angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Susan? Ya.
berpaling, ya itu benar, maka kita, oh saya ada bonbon nih, ya, nah, tanda saya kepada bonbon. Ya. Oke, silakan perhatikan yang mana yang penting, ya di buku catatan Anda boleh ditulis. Tadi saya sudah menyebutkan 3 komponen ya dari 3 pembelajaran yang akan kita capai. Oke, perhatikan di depan bahwa keanekaragaman hayati itu ya ada 2. Yang pertama ada tingkatan keanekaragaman hayati yang nanti kita akan lihat. Kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang tujuan yang kedua ini mungkin kita akan lihat pada minggu lepasnya lagi setelah hari ini. Oke, ini. Jadi tolong ingat ya bahwa keanekaragaman hayati tadi sesuai yang Susan bilang bahwa yaitu adanya keberagaman dari tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Ini yang disebutkan oleh kawan Anda. Ini sudah kita pelajari minggu lepas ya mengenai konsep daripada keanekaragaman hayati. Oke, sesuai dengan tujuan yang pertama bahwa kita diharuskan bisa melihat adanya keseragaman dari makhluk hidup. Ada yang tahu apa sih apa persamaan antara makhluk hidup itu, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme? Kita salah satunya, apa yang sama kita ini sebagai manusia dengan tumbuhan dan hewan? Ada yang tahu? Sama-sama apa kita? Nah, 1, ciri yang sama yang dimiliki oleh tumbuhan, oleh hewan, dan oleh manusia. Ya, salah tidak masalah kalau bisa yang menjawab. Tangan. Apa? Ya, angkat tangan. Sama-sama apa? Saya berikan, ya, Iqbal. Sama-sama makhluk hidup. Ya, sama-sama makhluk hidup. 1, saya contohkan, mengingatkan Anda. Tumbuhan, hewan, ya, maupun manusia. Salah satunya sama-sama bisa berkembang. Ya. Bernafas. Apa lagi? Indonesia termasuk salah satunya hutan tropis. Maka Indonesia juga diincar oleh negara-negara luar karena kaya akan rempah. Nah, ini kalau gurun, diamlah. Nah, hewan apa biasanya di gurun yang ada? Ya, unta. Keduanya apa? Kalajengking. Kadal. Termasuk hewan reptil. Oke, ini sila ekosistem air laut, ya, ekosistem air tawar perlu Anda perhatikan. Baiklah, untuk memperjelas lagi ada beberapa tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai, juga pembelajaran mengenai keanekaragaman tingkat gen. Nanti saya akan bagikan LKPD, kurang waktunya 15 menit. Anda kerjakan sesuai dengan kelompok, masing-masing sesuai dengan bakat Anda, silakan Anda kerjakan. Ya, Anda kerjakan, Anda baca sesuai dengan tuntutan dari lembar kerja peserta UBT ini. Kalau ada dikasih materinya, ada apa yang harus Anda diskusikan bersama kelompok. Setelah Anda menonton video ini, ya, silakan Anda isi LKPD itu. Oke, stop dulu. Silakan stop. Oke, silakan berdiri. Ikuti apa yang saya lakukan. Kalau yang salah nanti kena hukuman. Ya, 1 tepukan selamat pagi. 2 tepukan selamat siang. 3 tepukan selamat sore. 4 tepukan selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Kumpulkan dulu. Cepat. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ustaz. Baiklah. Aneka ragaman gen ialah yang menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Contohnya, bunga kertas ini. Dia memiliki warna yang berbeda, namun tetap satu jenis. Sungai. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah, tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada perwakilan lagi sedikit. Saya ambil alih saja karena juga waktu tidak cukup. Mungkin ada 2 tadi pemanfaatan ya sesuai dengan ini. Dapat menjelaskan peran dalam kehidupan ya untuk menjaga kesehatan ekosistem. Saya ambil alih saja. Oke, mungkin kalau pada Sita, kamu menjawab apa sih peranan daripada salah satunya sebagai sumber pengobatan? Sebagai penghasil pembuatan Ya, pengobatan ya. seperti buah merah, Ya. dan minyak. Ya. Oke, silakan Anda jawab pertanyaan yang saya berikan kepada Anda secara individu. Silakan Anda jawab pertanyaan yang Anda berikan. Ya. Oke, yang lain bukan jadi satu. Bentar ya, saya koreksi dulu. Oke, saya sebutkan hasilnya. Ternyata nilai yang tertinggi yaitu yang dipegang oleh anak kami Iqbal. Jadi kata bukan yaitu ya. Tingkat tingkatan hayat itu ada 3. 1 tingkatan gen, 2 tingkatan spesies, 3 tingkatan ekosistem. Oke, coba Deswita, ada berapa? Apa yang kamu ketahui? Apa saja manfaat daripada keanekaragaman hayati? Sebagai sumber pangan. Ya, 2. Sebagai sumber kosmetik. Ya, Deswita. Sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati bisa disimpulkan yaitu keanekaragaman yang terjadi baik tingkat G ya, tingkat spesies maupun tingkat ekosistem. Kau jelas? Ya. Untuk materi minggu depan tolong dipelajari yaitu mengenai pelestarian keanekaragaman hayati. Sampai jumpa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya di mana saya sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi ketika Gunung mengajar di dalam kelas mengenai hasil observasi kita kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Bu Nunun. Pertama adalah setelah melakukan kegiatan observasi, bagaimana perasaan Ibu selama di dalam kelas? Perasaan saya pada waktu itu karena belum terbiasa ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pada awalnya merasa deg-degan juga kan, tapi setelah dilakukan pembelajaran berlangsung ya akhirnya juga saya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, walaupun pada awalnya terasa deg-degan karena kita memang belum terbiasa. Sebetulnya ini mungkin sudah selalu kita lakukan, namun tetap semuanya pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi saya Ibu ceritakan kembali langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Persiapan yang saya lakukan dalam pembelajaran dalam kelas yaitu yang pertama saya membuat perangkat ajar. Adapun perangkat ajar yang saya gunakan itu
semuanya berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran secara yaitu sosial emosional di dalam kelas. Yang kedua, tentu pasti saya akan menyiapkan media pembelajaran yang saya gunakan sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik. Berarti Ibu telah menyiapkan beberapa persiapan-persiapan dalam rangka kegiatan observasi itu ya Bu. Salah satunya membuat perangkat ajar, lalu juga menyediakan media ajar yang akan digunakan. Nah, lalu mengenai tujuan pembelajaran dan area pengembangan pada proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas pada saat observasi kemarin, apa saja apakah sudah berhasil dan dapat realisasi dengan baik? Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan juga berhasil. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada waktu saya mengadakan pembelajaran itu, yang pertama, siswa dapat merumuskan keseragaman dari makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat membandingkan ciri-ciri dari keanekaragaman tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Serta yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peran dari keanekaragaman terhadap kestabilan ekosistem tersebut di dalam lingkungan. Adapun pengembangan yang saya hendak capai pada waktu itu adalah yaitu pada segi pengetahuan dan segi keterampilan, terutama keterampilan pada murid ya. Ada pengembangan yang hendak saya capai, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Namun masih ada kendala-kendala atau kekurangan pada proses pembelajaran tersebut. Baik, ternyata dari hasil proses pembelajaran yang sudah kita observasi kemarin sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya Bu. Ada 3 tujuan pembelajaran dan ada 2 area pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan itu pun sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Nah, menurut Ibu, apakah kekurangan atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Yang tentu ada Bu, ya. Masih ada beberapa dari murid yang kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oh, ternyata masih ada ya murid kita yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi penyebabnya apa ini? Ya, mungkin salah satu penyebab siswa itu kurang aktif ya karena mungkin dalam pembagian kelompok yang saya buat itu belum maksimal dalam pembagiannya karena kurangnya bervariasi. Yang mengingat murid-murid yang ada di sekolah kita ini juga memiliki kemampuan, minat atau bakat yang berbeda-beda sehingga masih ada siswa itu yang kurang mengikuti pembelajaran itu dengan sempurna. Baik. Penyebab dari tidak aktifnya murid itu salah satunya adalah karena adanya Mungkin kelompok pembagian kelompoknya itu yang kurang maksimal ya Bu, karena kita tahu sendiri bahwa murid-murid kita ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, seharusnya kita lebih bervariasi ya Bu. Nah, jadi bagaimana rencana ke depan yang akan Ibu lakukan agar murid dapat belajar secara aktif dan mendapatkan pembelajaran dengan penuh makna? Ya, ada beberapa tips mungkin saya akan lakukan untuk kedepannya supaya pembelajaran lebih baik. Yang pertama, mungkin saya akan membagi kelompok kepada murid tersebut secara heterogen atau tidak sama yang disesuaikan dengan kemampuan anak, yaitu kemampuan ada yang tinggi, ada yang sedang maupun yang rendah. Yang kedua, insya Allah saya akan mencoba membagi anak-anak itu berdasarkan minat, bakat, ataupun karakter dari siswa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, saya juga akan memperhatikan gaya belajar dari murid tersebut. Apakah ia termasuk pada murid yang audio, ataupun visual, ataupun yang kinestetik. Nah, ternyata rencana ke depan itu luar biasa ya. Insya Allah. Akan membagi anak-anak menjadi lebih heterogen dalam kelompoknya dengan melihat minat bakat mereka, karena itu berpengaruh terhadap gaya belajar mereka. Apakah mereka itu termasuk ke kelompok yang kinestetik, audio, ataupun visual. Jadi kita anak-anak bisa lebih mudah memahami juga apa pembelajaran. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu, rencana Ibu ini dapat terrealisasi dengan baik.
Lalu kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Insya Allah minggu depan Bu. Mudah-mudahan ya kalau tidak ada yang melintang, saya akan mencoba untuk merealisasikan apa yang saya sudah tipkan, apa yang saya sudah rancang, sehingga pembelajaran kelas itu lebih baik daripada sebelumnya. Wah, sangat luar biasa ya Bu, lebih cepat, lebih baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapan yang kita inginkan bersama dapat terwujud. Jadi dari hasil bincang-bincang kita pada hari ini, maka pada tahap pasca observasi kali ini dapat Ibu simpulkan seperti apa? Oh, dari yang sudah saya lakukan, ada beberapa kesimpulan yang saya bisa buat. Yang paling penting adalah bahwa bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid dengan menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik ya, dan bermakna, sehingga siswa juga tidak merasa bosan dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat terlaksana dengan baik. Dan setelah ini saya juga pengen nanti dengar cerita Ibu lagi mengenai kelas yang Ibu aku. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.